Dan hanya dengan keseimbangan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Keseimbangan hanya mungkin kita dapatkan kalau kita berdiri di titik yang tidak ekstrim. Lanjut. Demikian juga tadi ide Rakan Titian, ide Acarananda dan juga ide Wedananda sudah mensitir salah satu irama favorit saya yang dari dulu saya sampaikan setiap berbicara di Mahagotra Pasak Sanak Saptarsi. Gunamanta Sang Dasarata, Wuruh Siroreweda, Bakti Reng Dewo. Tarmulupeng Peter Puja, masih tersireng Suogotro Kabeh. Inti yang ingin saya dapatkan pada sloka ini atau pada kekawin ini adalah siapakah yang dimaksud orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyeimbangkan berbagai hal. Wuruh dengan Weda nggak cukup kalau tidak bakti dengan dewa. Bakti dengan dewa nggak cukup kalau tidak hormat pada leluhur. Bakti pada dewa, bakti pada leluhur, tahu Weda yang banyak tidak ada gunanya kalau kita lupa bersanak saudara. Jadi wuruh sirore Weda, bakti reng dewa, tarmalupeng Pitra Puja. Masih tersireng Suogotro Kabeh. Luar biasa. Kapan posisi ini akan bisa dicapai? Jawabnya pasti tidak mungkin kita capai kalau kita meletakkan diri kita pada posisi yang ekstrim. Lanjut. Lalu di Bali kita mengenal konsep yang sudah dari SD kita pelajari, Rua Beneda. Yang menarik seperti mana disampaikan tadi oleh ide Empu Acarananda, Rakan Titiang, Rua Beneda di Bali bukanlah dijadikan dualisme, melainkan dijadikan dualitas, yaitu satu kesatuan yang padu, harmoni, dan tidak ada yang dominan satupun. Antara hitam dan putih tidak ada yang dominan. Kita tidak pernah nonton Arjo, nonton Calon Arang, di mana Rangde kalah oleh Barong. Tidak pernah. Selalu draw. Ya, itulah moderasi namanya. Kita tidak mengekstrimkan posisi. Lanjut. Bahkan kalau kita kembali kepada ajaran agama yang paling hakiki, untuk apa kita beragama? Apa tujuan agama Hindu? Kita hafal semua jawabnya, moksartam jagat ita. Artinya apa? Kita bukan hanya mencari sorga, tetapi jangan sampai mencari sorga dengan menerakakan dunia ini. Kita mencari sorga di dunia ini, sekaligus mencari jagat ita juga di dunia sana. Keseimbangan antara moksartam dengan jagat ita. Jadi keseimbangan itulah yang menjadi ajaran-ajaran mendasar dalam agama Hindu. Lanjut. Di Bali, di Jawa juga, kita sangat fasih dengan pengidar-idar, Padma Buana. Banyak makna, banyak filosofi bisa kita dapatkan dari Padma Buana ini. Tapi dalam konteks kita berbicara tentang moderasi agama, saya memaknai bahwa warna-warni adalah sebuah keniscayaan. Dan semua warna punya tempatnya masing-masing. Tidak ada warna satu mengalahkan warna yang lainnya. Yang menarik lagi, warna apakah yang ada di tengah-tengah? Warna tengah-tengah itu adalah kumpulan semua warna. Jadi tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang menihilkan, melainkan berdampingan, bahkan bercampur. Itulah yang ada pada sentral daripada Padma Buana. Lanjut. Kalau semua susastra tadi itu saya ringkas, biasa kalau di kampus mengajarnya ada resumnya, inilah resum daripada pelajaran-pelajaran daripada susastra itu. Yang pertama, Hindu itu sangat mengakui dan mengapresiasi perbedaan. Yang kedua, perbedaan yang beraneka rupa tersebut semuanya mempunyai tempat masing-masing dan akan indah kalau dia ada pada tempatnya. Yang ketiga,
Tidak ada satu warna pun yang menihilkan warna lainnya. Semuanya berdampingan atau coexistent. Yang keempat, berbagai perbedaan kalau ada tidak diposisikan sebagai dualisme, tetapi ditempatkan dalam suatu dualitas keseimbangan. Dan yang terakhir, dari Padma Banda tadi, posisi yang dianggap tinggi, yang paling sentral adalah percampuran semua warna atau wiswa warna. Lanjut. Itu semua tadi kita berbicara pada tataran sastra. Lalu anak muda tanya kepada saya, itu kan abstrak, itu kan idealisme, itu kan teori. Apa benar moderasi itu ada dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, saya akan mencoba melihat bukti-bukti real, bukti-bukti empiris, bagaimana leluhur Hindu mengajarkan moderasi beragama. Yang pertama, semua agama, khususnya agama Hindu, dimanapun berada, disampaikan tadi oleh Ide Empu Acarananda, selalu berkemaskan budaya lokal. Budaya memberi bentuk kepada agama, dan agama memberi makna kepada budaya. Sehingga kita mengenal berbagai budaya Hindu di berbagai daerah di Indonesia yang tidak sama. Keberagaman itu merupakan salah satu ciri daripada agama Hindu. Berikutnya, saya melihat, kebetulan saya pernah melaksanakan tugas sebagai Dirjen Kebudayaan yang menangani sejarah dan purbakala. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa dari candi-candi besar di Jawa. Semua candi Hindu yang besar selalu dikelilingi oleh candi-candi Buddha yang kecil. Semua candi Buddha yang besar selalu dikelilingi oleh candi-candi Hindu yang kecil. Sebagai contoh kita lihat Prambanan. Prambanan sebagai candi Hindu yang besar yang luar biasa megahnya, dikelilingi oleh candi-candi Buddha seperti Candi Pelausan, Sojiwan, Candi Ijo, Ratu Boko, Kalasan, Sambisari. Apa maknanya? Maknanya yang besar itu, yang majorite Hindu, tidak menihilkan Buddha yang minority dari segi jumlah. Peristiwa ini nggak mungkin terjadi kalau leluhur Hindu itu ada pada posisi ekstrim, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sama seperti di India, Buddha dengan Hindu bermusuhan. Di Indonesia tidak. Yang kedua kita lihat Candi Borobudur. Candi Borobudur itu candi Buddha terbesar di dunia. The biggest monastery in the world for Buddhism. Di sekitar Candi Buddha ada banyak candi Hindu mengelilinginya. Yang kita kenal sebagai kompleks Candi Sengi, Candi Wukir, Candi Gunung Sari, dan sebagainya. Semuanya Hindu. Sama maknanya dengan Candi Prambanan dikelilingi oleh candi-candi Buddha. Luar biasa. Lanjut. Next. Lalu di Bali sendiri bagaimana? Empu Kuturan adalah penganut Sogata. Tetapi ketika beliau memimpin sidang di Samuan Tiga, tidak memaksakan Sogata sebagai sekte yang utama. Beliau mengamalgamasi semua yang ada dan tidak menihilkan. Sampai sekarang pemujaan Surya masih tetap, pemujaan Gana masih tetap, pemujaan Durga masih tetap, dan sebagainya. Tidak dinihilkan. Next. Lalu kita mendengar juga dalam babad Empu Nirarta, ketika Empu Nirarta atau Dagang Dwijendra mendapatkan 3 bunga yang berwarna yang berbeda, tidak ada satu pun dibuang, tetapi semua disuntingkan pada tempat yang berbeda. Lalu leluhur Mahagotra Pasak Sanak Sutersi, Pancatirtanya, kelima itu menganut sekte-sekte yang berbeda. Tapi mereka tidak bertengkar satu sama lainnya. Dan sekali lagi, ini bisa terjadi kalau kita tidak
ekstrim dalam beragama. Kemudian berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita melaksanakan yadnya, itu pasti tujuannya adalah keseimbangan. Buta yadnya contohnya, untuk apa buta yadnya? Untuk mengembalikan keseimbangan, bukan membunuh buta, dan seterusnya. Lanjut. Akhirnya, saya sampai kepada kesimpulan bagaimana dengan konteks kekinian. Lanjut. Kita ada di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Maka moderasi beragama adalah keharusan kalau kita masih ingin tetap tinggal di Indonesia tercinta. Dan berbagai perbedaan mari kita bicarakan tanpa ada menang-menangan, dan semuanya itu kata kunci daripada beragama untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ajaran Hindu di Bali adalah keseimbangan. Terima kasih. Demikian presentasi saya, dan materi ini saya minta kepada panitia untuk nge-share di linknya. Tidak ada copyright, yang ada right to copy. Terima kasih. Om Santi Santi.